I can do anything. Shalom! Bertemu bersama kami, Michael Jerian Dan saya Marcel. Nah, kita akan menyimak jadwal ibadah selama Sepekan. Oke. Hari Rabu kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam kaum wanita pukul 4:30 sore dan dilanjutkan ibadah kaum pria pukul 6:30 malam. Hari Sabtu jam 10 pagi ada doa puasa dan jam 4:30 sore ada pemuda remaja mengundang untuk seluruh pemuda untuk hadir dan bergabung bersama kami dalam ibadah pemuda remaja. Dan jam 6 sore dilanjutkan dengan ibadah di Ringin Anom. Hari Minggu jam 6 pagi kita akan bertemu dalam ibadah raya yang pertama yang akan dilayani oleh Pastor Titus Sukirno. Dilanjutkan jam 8:30 pagi ibadah di GBT Emmanuel Pakunden. Dan sorenya dilanjutkan ibadah raya yang kedua pukul 4:30 sore yang dilayani oleh Pastor Tabita Handayani. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, and nothing to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. Oh, I live. Ingat, selama berlangsungnya ibadah, tetap patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan dengan memakai masker ataupun face shield. Dan apabila ada perubahan jadwal akan disampaikan melalui Instagram dan WhatsApp. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom. I'm not gonna live by what I see. Living by faith. I'm not gonna live by what I feel. Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Kita akan memulai ibadah kita. Baiklah kita berdoa sebelumnya. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sore yang indah ini Tuhan. Kami bisa datang di hadirat-Mu Tuhan. Mau memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, mengeluh-elukan nama-Mu yang baik Tuhan bagi kami. Kami bersyukur kalau kami adalah jemaat yang Tuhan layakkan bisa beribadah. Karena banyak di luar sana Tuhan mereka tidak bisa menikmati hal yang sama seperti kami nikmati saat ini. Oleh sebab itu Bapa, penuhi kami Tuhan dengan urapan-Mu. Penuhi ibadah kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus di antara kami, saling menguatkan kami semua, meneguhkan satu dengan yang lain, mengikat tali persaudaraan di dalam Kristus, sehingga nyatalah kasih-Mu Tuhan lewat setiap pribadi-pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin acara kami ini Tuhan. Pimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami mengikat setiap kuasa si roh jahat yang coba mengambil alih atau bahkan mengganggu hati dan pikiran kami. Kami tolak dan kami beri perintah kepada Kau, pergi tinggalkan tempat ini dalam nama Yesus. Hanya Roh Allah yang bisa bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, diberikan kuasa oleh Kau Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa sama seperti Kau lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mulai ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Dia. Kita minta Tuhan memenuhi hati kita, memenuhi ruangan ini dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di
kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Amin. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, oh Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau penuhi dengan hadirat-Mu, mengangkat tanganku menyembah-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Ya Yesus Tuhan, ku rasakan
diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bapak Ibu saudaraku, coba angkat kakinya, bisa? Semua baik? Amin. Amin. Tangan. Oke. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh dengan sukacita. Oh, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Umat Tuhan, yes, sekali lagi. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Amin. Saudaraku, setiap kita, janji Tuhan tidak pernah dilupakan atas kita. Silakan tetap berdiri, jangan duduk. Kita terus memuji Tuhan. Jalan hidup orang benar selalu diterangi cahaya firman Tuhan. Sampai kapan jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang
kembang tengah. Apabila dia jatuh, takkan dibiarkan, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab apa saudaraku? Yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rebah tengah. Sekalipun kita jatuh saudaraku, tidak dibiarkan sampai tergeletak. Tangan Tuhan menopang kita, amin. Tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan. Dia bawa serta dengan Allah, bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua musuh. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bawa serta dengan Allah, tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun yang menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Katakan nama Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Amin saudaraku. Kita tetap harus memperkatakan Yesus, amin. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada. Jemaat saja katakan Yesus, Yesus. Amin. Yes. Siapakah jalan kebenaran itu? Yesus sendiri. Sama-sama katakan Yesus, Yesus. Oh Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang
Amin saudaraku. Dia jalan kebenaran hidup. Silakan dulu Bapak Ibu saudaraku. Kita mau siapkan hati kita akan menikmati firman Tuhan. Selama kita menyembah Dia, selama kita percaya pada Dia, selalu akan ada mujizat yang terjadi. Jangan pernah meragukan Tuhan, selalu percaya pada Dia. Tiada berubah kuasa-Mu, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Saya doa firman Tuhan untuk bangkit berdiri. Tiada berubah, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya
setiap hari ada mujizat setiap hari. Haleluya. Terima kasih. Bukankah kehidupan yang kami jalani hari demi hari adalah mujizat dari Tuhan? Siapakah kami Tuhan? Manusia yang terbatas dan rapuh. Tetapi Engkau boleh memandang kami berharga di mata-Mu. Bahkan Tuhan sudah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menuntun langkah-langkah hari kami. Bahkan memberikan kesanggupan buat kami yang tidak sanggup ini Tuhan, untuk melangkah bersama-Mu Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap langkah-langkah kehidupan kami, ketika kami boleh mengundang Tuhan di dalam hati kami, masuk dan bertahta sebagai Raja di dalam hidup kami Tuhan, merasakan penyertaan-Mu, merasakan mujizat-Mu boleh nyata di dalam setiap hidup kami. Setiap pujian dan penyembahan yang sudah dinaikkan pada sore hari ini sungguh boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami boleh membuka tanah hati kami yang terbaik, ditaburi kebenaran firman-Mu yang akan terus membuahkan hasil-hasil yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Bentuk kami Tuhan pada sore hari ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di awal-awal pandemi banyak orang yang kemudian mengambil hikmah di balik musibah ini ya. Ada orang yang mengatakan bahwa di balik segala macam penyakit yang ada, ancaman penyakit yang ada, ternyata ada satu kebaikan-kebaikan yang mungkin muncul, yaitu adanya waktu kebersamaan di dalam keluarga yang mungkin lebih banyak lagi ya. Hal ini pada awalnya dipandang sebagai sesuatu yang baik, karena bekerja pun dari rumah, sekolah pun dari rumah, beribadah pun dari rumah ya. Dulu kita menyelenggarakan ibadah yang full online Bapak Ibu. Tetapi kemudian kita melihat setelah berbulan-bulan lamanya, hal itu kemudian banyak berubah Bapak Ibu. Kita melihat fenomena-fenomena kebersamaan yang lebih lama waktunya antar anggota keluarga di rumah ternyata tidak seperti yang diharapkan. Harapannya mereka tambah rukun, harapannya mereka hubungannya tambah sehat. Tetapi setelah kemudian berbulan-bulan, faktanya yang terjadi adalah antara mungkin orang tua dengan anak tidak cocok. Antara suami dan istri kelihatan semakin banyak perbedaan-perbedaan pendapat yang mengemuka. Ya, antara anggota keluarga yang lain hubungannya semakin renggang justru dan tidak sehat. Dari fenomena yang paling sederhana, banyak orang tua kemudian memarahi anak, banyak anak kemudian menghindari orang tua, antar suami istri juga. Ada kata-kata verbal mungkin yang kemudian saling menyakiti dan saling tersakiti. Ya Bapak Ibu, kemudian apakah yang salah
dalam fenomena ini? Apakah waktu yang lebih lama untuk keluarga itu sesuatu yang tidak baik? Apakah kebersamaan di dalam waktu yang lama itu justru menjadi racun? Tidak harusnya, Bapak Ibu. Saya melihat di sini nampaknya ada sesuatu yang jauh lebih penting di balik itu semua. Rupanya tiap-tiap orang juga mengalami kebosanan. Kalau sekolah dari rumah terus, kerja dari rumah terus, apa enggak bosan Bapak Ibu? Betul? Jadi masing-masing orang rupanya perlu hiburan, perlu refreshing. Bayangkan kalau 1-2 orang yang sedang bosan tingkat tinggi kemudian bertemu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam satu anggota keluarga 4-5 orang semuanya pada bosan semua, tidak bisa keluar dari rumah. Apa yang kemudian terjadi? Mereka kadang-kadang saling menyalahkan, ya, saling menyakiti dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini menyadarkan kepada kita bahwa manusia ternyata sangat kompleks. Dia tidak hanya harus dicukupi sandang pangan papannya saja, tapi ada kebutuhan jiwanya, kebutuhan hiburan, kebutuhan refreshing, kemudian melihat sesuatu yang baru, yang tidak ini saja tiap hari. Ya Bapak Ibu, kalaupun kemudian itu dipenuhi, misalnya sang anak kemudian asik main PS, sang ibu mungkin asik apa ya, ibu-ibu apa biasanya bikin kue, seperti istri saya suka bikin kue sekarang Bapak Ibu ya, saya tambah gemuk sekarang. Sang bapak-bapak refreshingnya apa bapak-bapak biasanya di rumah? Pelihara ikan cupang. Iya, yang lagi ngetren Bapak Ibu ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang menghibur lah, yang masih bisa dikerjakan di rumah. Tetapi kemudian masih saja kita akan melihat orang kemudian bosen dengan hobinya, bosen dengan mungkin apa yang menjadi hiburannya pada waktu itu. Ya, anak saya yang cewek sukanya BTS ya, tapi lama-lama dia juga bosen Bapak Ibu. Ya, istri saya bikin kue, lama-lama juga bosen. Sekarang bosen makan pizza saya. Waduh, kepengennya geduk malah sekarang. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ternyata di balik hiburan refreshing yang menjadi makanan bagi jiwanya, ternyata ada kebutuhan di balik itu yang lebih penting lagi. Dan kebutuhan itu tidak lain tidak bukan hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada Roh Kudus yang ikut membentuk unsur-unsur manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Yang keberadaannya kemungkinan kita abaikan selama ini, tetapi justru itu adalah unsur yang paling penting, yang akan memberikan penghiburan, yang akan memberikan refreshing buat kita semua. Pada sore hari ini saya terpanggil untuk mengambil satu tema, yaitu roh penghibur. Roh penghibur, yaitu Roh Kudus sendiri. Bapak Ibu, kalau memikirkan penghibur, apa yang terlintas di dalam benak Bapak Ibu sekalian? Saya perlu hiburan ini. Ya, menarik sekali. Roh Kudus di dalam bagian-bagian tertentu dipakai atribut sebagai penghibur, di bagian-bagian yang lain penolong, di bagian-bagian yang lainnya Bapak Ibu. Apa yang terlintas di dalam benak kita masing-masing ketika kita mendengar penghibur atau hiburan? Mungkin asosiasi kita langsung tertuju pada, kalau ibu-ibu mungkin drama Korea, begitu menghibur. Kalau saya mungkin ya saya cukup nonton Sule aja lah, sudah terhibur Bapak Ibu ya. Atau anak-anak mungkin yang lainnya ya apa, main game, makan kuliner yang macam-macam ya, yang enak-enak, itu juga bisa menghibur. Mendengarkan musik mungkin itu juga menjadi hiburan tersendiri. Pergi tempat-tempat yang baru, tempat-tempat wisata yang indah, itu juga menjadi penghiburan tersendiri. Bapak Ibu sekalian, apakah kemudian cara kerja dari Roh Kudus seperti itu? Coba kita akan lihat ayat firman Tuhan kita pada sore hari ini di Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 16
ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca sama-sama 2 ayat ini ya. Siap Bapak Ibu? 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Ibu sekalian, ternyata cara kerja Roh Kudus untuk menghibur kita bukan dengan menyanyikan lagu-lagu yang merdu, lagu-lagu yang kita sukai, bukan kemudian menyajikan film-film yang kita sukai, atau kemudian tiba-tiba datang pizza gitu Bapak Ibu ya, atau langsung membawa kita ke Bali mungkin, atau ke luar negeri ke tempat-tempat yang indah. Tidak Bapak Ibu, ternyata aneh sekali cara Roh Kudus di dalam memberikan penghiburan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Caranya adalah ia akan menginsafkan dunia akan apa? Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa 3 hal ini Bapak Ibu? Apa maksudnya? Bagaimana cara kerja Roh Kudus bisa memberikan penghiburan? Kalau kita dengar 3 kata ini Bapak Ibu, jujur mungkin kita tidak terhibur, malah akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Bagaimana Roh Kudus bisa memberikan penghiburan kepada kita mengenai 3 hal ini Bapak Ibu? Boro-boro terhibur, mungkin kita malah terintimidasi, kita lari saja. Nah, coba pada sore hari ini kita akan melihat Bapak Ibu bagaimana cara Roh Kudus memberikan penghiburan, dan penghiburan itu adalah penghiburan yang sejati, penghiburan yang kekal, penghiburan yang sesungguhnya yang kita butuhkan. Caranya aneh sekali Bapak Ibu, yaitu dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kita akan lihat satu persatu dan kita akan mendapatkan berkat yang indah pada sore hari ini. Yang pertama, bagaimana Roh Kudus akan memberikan penghiburannya kepada kita di Yohanes 16 ayat yang ke-9. Akan dosa, ini yang pertama ya Bapak Ibu, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Bapak Ibu sekalian, di sini dijelaskan bahwa apa maksudnya akan dosa. Apa maksudnya Roh Kudus akan menginsafkan, akan menyadarkan, atau akan menegur akan dosa? Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi Bapak Ibu, rupanya hakikat dari dosa, dasar dari dosa adalah ketidakpercayaan kepada Tuhan. Kita melihat bagian-bagian Alkitab yang lain mengatakan bahwa akar dosa adalah cinta akan uang. Di Yakobus juga disebutkan bahwa dari seluruh tubuh ini yang bisa mengendalikan semuanya, semua organ-organ anggota-anggota tubuh adalah lidah. Jadi mana ini? Uang apa lidah? Disebutkan juga bahwa kalau mata kita gelap, maka seluruh tubuh kita gelap. Loh, ini ada mata lagi. Jadi yang mana yang betul? Cinta uang, lidah, atau mata? Bapak Ibu, dari ketiga hal ini, itu hanyalah ada fenomena-fenomena manifestasi yang ada. Tetapi akarnya, dasarnya Bapak Ibu adalah karena ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ketidakpercayaan ini bukan hanya terucap di dalam kata-kata kita, tetapi justru lebih kepada tindakan atau sikap kita. Karena di dalam arti sesungguhnya Bapak Ibu, di dalam terjemahan aslinya, tidak percaya adalah kita tidak komitmen untuk kita mempercayai Tuhan. Kita tidak punya komitmen yang sungguh-sungguh untuk kita kemudian mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ini masalahnya. Ketika kita sudah tidak punya komitmen untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan,
kita tidak percaya lagi apa yang kemudian dia ajarkan. Kita tidak percaya lagi akan keberadaan dia, sehingga mata kita, hati kita, ya, lidah kita bisa sesukanya mengatakan hal yang kita sukai, hal yang ada di dalam hati kita langsung terucap begitu saja. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita sudah tidak punya komitmen lagi untuk mempercayai atau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya lanjutkan di Matius 26 ayat yang ke-75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Penyangkalan Petrus membawa satu dampak yang luar biasa di dalam hidupnya. Kita melihat di sini setelah Petrus menyangkal Yesus 3 kali, dan kemudian ayam berkokok yang kemudian itu menyadarkan dia, menginsafkan dia. Perubahan apa Bapak Ibu yang terjadi pada Petrus? Dia menangis dengan sedihnya. Artinya apa Bapak Ibu? Duka cita terbesar, duka cita yang ada di dalam kehidupan manusia, disadari atau tidak disadari, itu adalah karena dosa. Ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, yang dirasakan adalah hanya dosa Bapak Ibu. Dan saya percaya sekalipun mungkin dosa itu kelihatannya nikmat, setiap kita anak-anak Tuhan, ketika kita melakukan dosa, ujungnya adalah duka cita. Saya kemudian mengambil kesimpulan Bapak Ibu setelah saya mempelajari, saya banyak membaca, bahwa ternyata stres, depresi, duka cita, ketiadaan damai sejahtera, sukacita di dalam hati kita, sebetulnya ujung-ujungnya kalau ditelusuri lebih dalam adalah karena dosa ini. Sehingga sangat masuk akal dan kita mengerti sekarang bagaimana cara Roh Kudus memberikan penghiburan buat kita adalah menginsafkan kita akan dosa. Dengan menginsafkan kita akan dosa, Roh Kudus akan mencabut satu persatu sumber duka cita di dalam kehidupan kita. Kita sadari Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita tidak hanya melakukan satu jenis dosa saja. Hari ini saja kalau kita jujur, kita refleksikan di dalam kehidupan kita, mungkin ada 2, 3, 4, atau 10 dosa yang kita lakukan. Berlain-lain jenisnya. Atau mungkin ada lebih banyak lagi yang belum kita lakukan, tapi kita punya potensi untuk itu semua. Jadi mungkin belum kepikiran atau sudah kepikiran, tapi belum kita lakukan Bapak Ibu. Nah kita ambil contoh saja, ya, menteri-menteri yang diangkat oleh presiden, sebelumnya dikenal sebagai orang yang kaya, orang yang jujur, orang yang bersih. Mereka mungkin dari kalangan profesional, pengusaha, tetapi setelah diangkat apa jadinya Bapak Ibu? Ada kesempatan, ada peluang, dan kemudian mereka tidak sedikit yang kemudian melakukan korupsi. Ada potensi-potensi yang mungkin belum kita lakukan, tapi kalau ketemu dengan kesempatan yang ada, peluang yang ada, jadi. Bapak Ibu, kita harus waspada dengan itu. Dan Roh Kudus akan memberikan penghiburan dengan cara apa? Mencabuti semua potensi-potensi dosa itu. Mencabuti semua dosa-dosa yang mungkin sudah kita lakukan berulang-ulang dari hari ke sehari. Itulah cara Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kita. Dan sebaliknya Bapak Ibu, kalau duka cita terbesar adalah karena dosa, maka sukacita terbesar adalah karena dosa kita sudah diampuni. Saya banyak merenung Bapak Ibu tentang kata-kata ini, dan saya aminkan di dalam kehidupan saya pribadi. Betul, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada ketika kita menyadari bahwa dosa kita diampuni oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan tidak ada duka cita yang lebih besar selain ketika saya
secara pribadi jatuh di dalam dosa. Saya menyesali, saya rasanya bersedih sekali Bapak. Dan Roh Kudus akan memberikan penghiburan yang sejati, penghiburan yang hakiki. Dia akan mencabuti semua akar-akar duka cita di dalam kehidupan kita, yaitu dosa dan potensi-potensi dosa yang mungkin belum meledak ya, belum timbul, masih tersimpan. Mungkin kita tidak menyadari bahkan di alam bawah sadar kita. Mungkin karena kelemahan-kelemahan kita di masa lalu mungkin. Kita diciptakan tidak sempurna bukan? Orang tua kita mungkin juga tidak sempurna bukan? Keluarga kita juga bukan keluarga yang sempurna bukan? Dan itu semua secara komprehensif ya, secara sinergi, kait mengait bisa saja menimbulkan potensi-potensi dosa yang tidak kita sadari. Bapak Ibu sekalian, cara Roh Kudus memberikan penghiburan sekali lagi adalah dengan menginsafkan kita akan dosa. Pertanyaannya adalah, maukah, bersediakah kita mengakui dengan rendah hati di hadapan Tuhan, ya Tuhan, saya adalah orang berdosa. Saya sudah melakukan dosa ini begitu berat saya lepaskan dari hari ke hari, dari minggu, tahun mungkin. Saya terus bergumul dengan dosa yang ini. Dan kemudian kita mengakui di hadapan Tuhan. Dan kita minta ampun di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan mengampuni setiap dosa yang kita akui di hadapannya. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya saat itulah Roh Kudus akan memberikan penghiburan kita yang sejati. Amin. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, kita melihat ayat selanjutnya, Yohanes 16 ayat yang ke-10. Yohanes 16 ayat yang ke-10. Yang kedua adalah akan kebenaran. Karena apa? Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Apa maksudnya ini Tuhan, Bapak Ibu? Maksudnya adalah Tuhan Yesus ingin memberitahu kepada murid-muridnya pada waktu itu apa itu kebenaran. Roh Kudus menginsafkan akan kebenaran, menyadarkan akan adanya kebenaran. Dan kebenaran itu tidak lain tidak bukan adalah berita Injil keselamatan. Aku pergi kepada Bapa, kamu tidak melihat aku lagi. Artinya Tuhan Yesus pada waktu percakapan ini dengan murid-muridnya belum disalib ya, menjelang hari-hari penyalipan. Aku akan pergi kepada Bapa dengan cara mati disalib, tetapi kemudian Tuhan Yesus akan bangkit di hari yang ketiga, hidup kembali dan bahkan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Memang kita tidak akan melihatnya lagi. Ini adalah berita Injil Bapak Ibu, menginsafkan kepada kita semua akan kebenaran. Dan isi dari kebenaran itu adalah berita Injil keselamatan. Bagaimana Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus sudah bangkit, dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Bapak Ibu sekalian, kesadaran, keinsafan kita akan kebenaran ini, akan Tuhan Yesus yang sudah mati, Tuhan Yesus yang sudah bangkit, dan Tuhan Yesus yang sudah naik ini akan membawa dampak penghiburan yang lain Bapak Ibu. Apa itu? Di Roma 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus, yang sudah mati disalib untuk menebus hidup kita, untuk membayar upah dosa kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit mengalahkan kuasa maut. Kuasa maut adalah mematikan, membinasakan, tetapi Tuhan Yesus mengalahkan kuasa maut itu dengan bangkit dari kematian. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah naik ke surga. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu sekalian,
Yang kedua adalah bagaimana cara Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kita, yaitu Dia menginsafkan, menyadarkan kepada kita akan adanya kebenaran ini, berita Injil ini. Dan kalau kemudian kita menerima berita Injil ini, itu adalah berita yang akan memerdekakan kita. Kebenaran ini akan memerdekakan kita betul-betul Bapak Ibu. Merdeka dari apa? Merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Sebelumnya manusia terjerat, terkungkung, dan tidak bisa lepas dari yang namanya hukum dosa dan hukum maut ini. Tidak ada yang bisa melepaskan manusia dari hukum dosa dan hukum maut. Manusia mau tidak mau, suka tidak suka, akan terus melakukan dosa dan tidak akan bisa lepas daripadanya. Manusia mencoba untuk keluar dari hukum dosa itu dengan moral, dengan etika, dengan amal perbuatan. Negara juga berusaha untuk mengeluarkan manusia dari hukum dosa dengan membuat hukum, undang-undang, peraturan-peraturan untuk menertibkan, untuk meminimalkan supaya orang tidak melanggar, orang tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak ada kemudian yang bisa melepaskan manusia dari hukum dosa. Memang ada orang-orang tertentu yang mungkin memiliki hati nurani yang baik, ya. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun kadang-kadang suka untuk berbuat baik, memiliki penilaian yang baik kepada orang lain. Kalau kita melihat dari kepercayaan-kepercayaan yang lain Bapak Ibu, tidak semuanya jelek kelihatannya secara manusiawi. Mereka juga bisa berbuat baik, bahkan mungkin perbuatan baik mereka lebih besar daripada orang-orang Kristen sendiri. Tetapi apakah kecenderungan hati mereka seperti itu Bapak Ibu? Belum tentu. Mereka melakukannya mungkin dengan motivasi-motivasi yang lain, yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, inilah yang kemudian menjadi penghiburan dari Roh Kudus. Roh Kudus membebaskan dari yang kita tidak bisa bebas sendiri. Roh Kudus akan memerdekakan kita ketika kita tidak bisa hidup merdeka dari hukum dosa dan juga hukum maut. Setiap orang yang sudah berbuat dosa, upah dosa adalah maut. Sehingga setiap orang yang kemudian berbuat dosa, mau tidak mau, suka tidak suka, akan mendapatkan hukuman maut yang kekal. Kedua hal ini yang kemudian dimerdekakan, dibebaskan oleh kuasa Roh Kudus, menginsafkan kita akan kebenaran, dan kebenaran itu akan bekerja Bapak Ibu. Kebenaran itu akan bekerja, beroperasi di dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita, memerdekakan kita dari hukum dosa dan dari hukum maut. Masalahnya adalah kalau Roh Kudus punya potensi kemampuan yang seperti itu, memerdekakan, membebaskan kita. Jadi masalah adalah seringkali, maukah kita dimerdekakan? Maukah kita ada respon untuk menyambut kebebasan itu? Ini menjadi sesuatu yang kemudian kompleks di dalam kehidupan manusia. Sehingga Tuhan Yesus pun bertanya kepada orang yang lumpuh 40 tahun di kolam Bethesda, maukah engkau sembuh? Agak aneh sebetulnya pertanyaan itu, tetapi ternyata pertanyaan itu sangat cocok dan relevan untuk orang ini. Orang ini ditanya kemauannya untuk sembuh. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau Roh Kudus punya kemampuan untuk memerdekakan kita, untuk membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut, maka menjadi pertanyaan adalah, maukah kita menyambut Dia masuk di dalam hati kita? Kita pegang tangannya, kita undang Dia di dalam hati dan hidup kita, dan biarlah Tuhan yang tuntun,
Roh Kudus yang akan tuntun sekaligus memberikan kekuatan dan kesanggupan kita untuk kita bisa merdeka, untuk kita bisa lepas dari hukum dosa dan hukum maut. Amin Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus sudah memerdekakan kita, bukankah hal ini adalah satu penghiburan yang luar biasa, penghiburan yang bersifat kekal Bapak Ibu, karena kita sudah dibebaskan, dimerdekakan dari hukum dosa yang tadinya kita tidak bisa untuk berbuat dosa. Segala kecenderungan hati kita maunya ke arah yang jelek-jelek, negatif-negatif semua. Bahkan tanpa diajari, anak kecil pun bisa bohong, bisa pukul temannya, orang tuanya, macam-macam. Ya. Tetapi kemudian Tuhan mengaruniakan kuasa Roh Kudus itu. Dan ketika Roh Kudus boleh masuk di dalam hati kita, kita menyambutnya, kita mengakuinya, Dia akan kemudian bekerja di dalam hidup kita, membebaskan, memerdekakan kita, memberikan kita penghiburan yang sejati dan yang sempurna. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga adalah tentang penghakiman. Yohanes 16 ayat yang ke-11. Akan penghakiman, karena apa? Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Penguasa dunia adalah berbicara tentang kuasa kegelapan atau iblis. Dan Tuhan ingin memberitahukan bahwa ketika Roh Kudus menginsafkan dunia akan penghakiman, Roh Kudus menyadarkan kepada kita sekalian bahwa segala kuasa gelap, setan iblis telah dihukum, telah dihakimi, telah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, janji ini, kenyataan ini memberikan satu penghiburan kepada kita tersendiri. Kita sebagai umatnya, kita sebagai anak-anak dari Tuhan Yesus Kristus adalah juga anak-anak pemenang. Amin Bapak Ibu. Karena Raja kita, Tuhan kita, Yesus Kristus sudah mengalahkan maut. Penguasa dunia ini telah dihukum. Di Roma 8 ayat 37 dan 39 bagian B. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang, lebih dari pemenang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. 39b, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, inilah satu berita penghiburan dari kuasa Roh Kudus, yaitu ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dikatakan lebih dari pemenang. Karena apa? Karena Tuhan kita, Raja kita sudah menang mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa dunia ini. Dan kemenangan kita terletak kepada apa Bapak Ibu? Kemenangan kita terletak pada tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Kemenangan kita terletak pada apa Bapak Ibu? Terletak pada kebersamaan ini loh, persekutuan ini loh antara kita dengan Tuhan. Kemenangan kita bukan berarti kita akan selalu sehat dan tidak akan pernah sakit. Kalau sakit pun pasti akan sembuh, tidak. Kemenangan kita bukan berarti kalau kita tidak mungkin akan kekurangan, selalu berlebihan, selalu kaya Bapak Ibu, tidak. Kemenangan kita bukan terletak pada kalau kita anak-anak Tuhan pasti kita akan diberikan pekerjaan yang baik, jabatan yang mentereng, tidak Bapak Ibu. Kemenangan kita terletak pada persekutuan kita, kebersamaan kita dengan Tuhan yang tidak akan bisa terpisahkan oleh apapun juga, oleh kesulitan-kesulitan dunia, oleh penganiayaan, kelaparan dan macam-macam. Dan inilah kemenangan kita, yaitu kebersamaan, persekutuan kita dengan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah berita penghiburan dari Roh Kudus yang ketiga Bapak Ibu. Jadi apapun yang menjadi persoalan kehidupan kita Bapak Ibu, ingat bahwa Roh Kudus datang untuk memberikan penghiburan. Apapun permasalahan kita hari ini Bapak Ibu,
Ada begitu banyak mungkin ya, sakit penyakit, kondisi keuangan, keluarga, macam-macam Bapak Ibu. Ingat satu hal, Roh Kudus menginsafkan kita akan penghakiman. Artinya apa? Kita adalah orang-orang yang menang. Kita adalah anak-anak pemenang dari Raja pemenang. Dan kemenangan kita terletak pada persekutuan, kebersamaan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun, sesaat pun tidak akan pernah. Di saat apapun keadaan kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bapak Ibu, sekali lagi, masalahnya adalah apakah kita mau menyambut Dia masuk di dalam hati kita. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, apa perbedaan Roh Kudus dengan roh kegelapan? Kalau roh kegelapan itu sifatnya memaksa, Bapak. Mau tidak mau, rasanya dia ingin masuk dan kemudian menguasai hidup kita. Tapi Roh Kudus sifatnya beda, Bapak. Sifatnya lembut. Dia akan masuk kalau kita membuka hati kita. Amin, Bapak Ibu. Dia tidak akan masuk kalau kita menutup hati kita. Dia bukan seperti roh kegelapan yang kemudian memaksa masuk. Sampai kita kepada kesimpulan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Roh penghibur. Bapak Ibu butuh hiburan, amin. Yang tidak butuh hiburan siapa? Butuh hiburan semua ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, penghiburan apa yang sebetulnya paling dibutuhkan oleh manusia? Mungkin kita butuh sandang, pangan, papan, ya. Sebagai makhluk biologis kita perlu itu semua. Mungkin kita butuh refreshing, butuh melihat sesuatu yang baru, yang menarik, ya. Mencicipi sesuatu yang mungkin baru, ya. Itu adalah kebutuhan kita mungkin secara psikologis. Tapi ingat Bapak Ibu, itu semua tidak kemudian menyelesaikan masalah manusia. Manusia akan tetap stres, manusia akan tetap depresi, manusia akan tetap galau dengan itu semua. Tetapi Tuhan mengaruniakan kepada kita roh penghibur, Roh Kudus. Kita akan mendapatkan penghiburan yang sejati, penghiburan yang sempurna. Dengan cara apa? Yang pertama, menyadarkan kita akan dosa. Ketika kita sadar akan dosa, satu persatu sumber duka cita kita akan dilepaskan. Amin Bapak Ibu. Ya. Kita membereskan satu persatu dosa, kita berperkara dengan Tuhan, mengakuinya dan minta ampun, dan Tuhan mengampuninya. Itu menjadi sukacita yang terbesar di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Tuhan Roh Kudus akan menginsafkan, menyadarkan kita akan kebenaran. Bukan hanya kemudian kita menerima damai, sukacita setelah kita diampuni, tapi kita dimampukan untuk merdeka, dimampukan untuk bebas dari kuasa dosa, dari kuasa maut. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia sudah bangkit untuk mengalahkan maut. Dan dia sudah naik untuk bertahta di dalam kerajaan surga, menyediakan tempat bagi kita kelak ketika kita kembali kepada surga. Dia bukan hanya memberikan sukacita, dukacita, mencabuti dukacita kita karena dosa, tapi dia akan terus memampukan kita, memberikan kesanggupan kita, mensupport kita Bapak Ibu, mendukung kita, asal kita mau bergerak bersama-sama dengan dia untuk kita merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Dan yang ketiga adalah tentang menginsafkan tentang penghakiman. Kita disadarkan bahwa kita adalah anak-anak pemenang, di mana Raja kita sudah menang, mengalahkan, bahkan menghukum kuasa kegelapan setan. Dan kemenangan kita adalah persekutuan kita, kebersamaan kita bersama dengan kasih Kristus yang tidak akan pernah terpisahkan. Itulah akan menjadi penghiburan kita sebagai anak-anak Tuhan yang menerima roh penghibur itu
masuk di dalam hati kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini biarlah betul-betul memberikan kekuatan buat setiap kita. Kita semua boleh menerima karunia Roh Kudus, dan Roh itu akan memberikan penghiburan kepada kita sekalian. Bapak Ibu, saya percaya Dia sedang mengetuk hati kita pada malam hari ini, dan Dia akan masuk pada setiap kita yang boleh membukakan hati pada Roh Kudus, Roh penghibur itu. Penghiburannya bukan penghiburan dunia, Bapak Ibu, bukan penghiburan yang sepele, bukan penghiburan yang receh, Bapak Ibu, tapi Dia akan memberikan penghiburan yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh dunia itu. Mari Bapak Ibu yang bersedia untuk membuka hatinya malam hari ini, saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Penuhi hati kami Tuhan dengan Roh-Mu, dengan hadir-Mu. Engkau sendiri yang boleh hadir di dalam hati kami Tuhan. Ku rindu memandang Kau lihat kerinduan hati kami Tuhan. Sudah sekian lama kami diliputi duka cita di dalam hidup kami. Kau mau melepaskan satu persatu dosa setiap kami Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Penuhi hati kami, rasakan kasih. haleluya. Indahnya kudusan-Mu, haleluya. Diam di hadirat-Mu, mengangkat tanganku, Dan ku bersyukur menyembah-Mu, dengan kasih. haleluya. Diam di hadirat-Mu, Ku rasakan kasih. mari Roh Kudus bekerjalah dalam setiap hati kami Tuhan. Penghiburan-Mu yang kami perlukan di dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu, Diam di hadirat-Mu, penuhi mengangkat tanganku, dan ku bersyukur syukur Engkau baik Tuhan. Dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kita sama-sama nyanyikan ini. Ku rasakan kasih-Mu. rasakan kuasanya boleh mengalir masuk di dalam hati kita Bapak Ibu. Dengan Kasih. haleluya. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Dengan kasih. Diam
setiap kami anak-anakmu sore hari ini Tuhan. Setiap kami mau dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa yang memberikan penghiburan yang sejati di dalam hidup kami Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Setiap kami mengangkat tangan dan hati kami adalah milik-Mu Tuhan. Dengan kasih-Mu yang di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih. Setiap kami penuh dengan kasih-Mu yang di hadirat. Sekali lagi, berikan dengan penghiburan-Mu Tuhan, yang di hadirat-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur Bapa. Sore hari ini kami kembali diingatkan kami punya Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, Allah sendiri yang akan terus menyertai hidup kami di dalam hati kami Tuhan. Engkau rindu buat setiap kami tidak lagi diliputi dengan duka cita, kecemasan akan dunia ini, kekhawatiran Tuhan. Engkau menginginkan setiap kami anak-anak-Mu hidup dengan penuh sukacita, damai sejahtera, penuh dengan penghiburan dari sorga. Karena itu kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Kuasa-Mu boleh bekerja Tuhan, bekerja memberikan sukacita akan kesadaran akan dosa. Roh-Mu memberikan penghiburan karena kami dimerdekakan dari hukum dosa dan maut. Roh-Mu memberikan penghiburan akan persekutuan dan kebersamaan kami dengan Engkau Tuhan, sebagai anak-anak yang menang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah semua yang kami butuhkan selama kami hidup di dunia. Dan Tuhan menjamin itu. Amin. Dengan meterai-Mu, yaitu Roh Kudus, Roh yang memberikan penghiburan yang sejati buat setiap kami. Puji Tuhan. Sebentar kami juga rindu memberikan persembahan. Setiap persembahan yang kami berikan Tuhan, sungguh kami berikan dengan ucapan syukur dan penuh kasih untuk mempermuliakan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk yang baru pertama kali hadir, selamat datang ya. Senang sekali bisa bersama dengan Anda beribadah, dan saya mengajak semua kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan biarlah roh penghibur itu ada dalam setiap hati kita, dan kita boleh beribadah dan melayani bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk semua pelayan Tuhan yang sudah melayani, dan saya percaya jerih lelah kita tidak sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita akan berdoa bersama-sama membawa hidup kita kepada Tuhan yang terus menghibur kita. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan.
dan layani puji. Namamu besar dan layani puji. Hari ini kami belajar tentang roh penghibur itu Tuhan. Dan hari ini kami benar-benar menyadari bahwa kami betul-betul orang yang sangat beruntung dihiburkan oleh Tuhan. Kuasa yang besar itu ada di dalam setiap hati kami orang percaya, dan mengerjakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kami, yang kami sebut sebagai keajaiban dan mujizat-mujizat. Hari demi hari Tuhan mengerjakannya bagi hidup kami. Hari ini kami menyadari betapa Allah yang mengasihi kami tinggal di dalam hati kami dan terus menghibur hati kami. Kekuatan dan kebenaran yang memerdekakan akan terus menyertai kehidupan kami. Lihatlah umat-Mu yang hari ini beribadah Tuhan. Tiliklah setiap hati, besar kecil, orang tua, anak-anak. Engkau menyadari keberadaan mereka. Kami sangat diberkati oleh Tuhan. Kesempatan indah kami boleh beribadah kepada Tuhan adalah sebuah anugerah yang patut kami syukuri hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan, anak-anak kami Tuhan, sekolah dan studi mereka Tuhan, di dalam mencari tempat untuk kuliah Tuhan, melihat keberadaan mereka dan Tuhan akan menjawab semua doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga kekuatan dan kesehatan kami. Orang-orang tua, mbah-mbah, semua dalam kasih dan lindungan Tuhan. Dan kami semua jemaat juga mengalami hal yang sama, karena Tuhan kami terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk Yosef Juin Tuhan, ke dalam tangan kasih kemurahan kami serahkan. Kami serahkan Agnes Tuhan, jamah terus dan terus bekerja dalam hidupnya Tuhan. Roh penghibur juga ada di dalam hatinya. Kami juga berdoa untuk Endras. Kami berdoa juga untuk Rita Tuhan. Kami berdoa untuk semua kekasih Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah mereka mengalami Tuhan dan mujizat masih dikerjakan dalam hidup mereka. Yang dalam persoalan masalah, biarlah kami melihat pengharapan di dalam Engkau, dan kekuatan Tuhan membangkitkan semangat yang baru untuk terus berjalan, bergerak dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan berkati. Semua umat-Mu yang beribadah juga Tuhan berkati. Sebab kami juga semua pelayan-pelayan yang akan diutus ke dunia ini untuk melayani dan menyampaikan kabar sukacita, memenuhi panggilan agung-Mu Tuhan, membawa bangsa-bangsa dan menjadikan murid-murid-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu, dengan otoritas Tuhan, izinkan hamba mengurapi dan memberkati setiap kami dengan urapan dan berkat yang dari sorga. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, buka hatimu. Biarlah roh penghibur itu yang ada di dalam hidupmu bekerja, dan urapi kami semua Tuhan dengan roh kudus-Mu Tuhan. Anggur baru, minyak baru, sukacita baru, kekuatan baru dilimpahkan di dalam hidup kami, mengalir di dalam hidup kami, memberi kuasa yang besar menjadi saksi-saksi-Mu di mana saja kami berada. Diberkati kami di mana kami ditempatkan, dan di sana juga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat dari sorga, berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, mengurapi, menyertai dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya.
Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah beribadah dan berdoa. Haleluya.